Halo semuanya, ini adalah mobil Mitsubishi yang baru ada launching, yaitu Mitsubishi New X-Force varian hybrid. Nah, karena ini varian hybrid, gue mau bikin challenge, yaitu challenge satu tangki full, tangkinya, kemudian baterainya, untuk menempuh 1000 km. Ini challenge yang nggak biasa buat gue, tetapi karena challenge ini akan panjang, makanya gue juga akan ngajak temen gue menemani di dalam mobil selama perjalanan. Dan dia adalah Juju Margono. Mana? Ju! Yos, selamat malam. Ini dia. Halo. Selamat malam juga. Saya Juju Margono, saya temannya Rifat. Saya mau diajak berkelana 1000 km. Iya dong. Naik mobil ini satu tangki full. Sampai. Lu percaya Insya kan? Allah. Lu percaya kan ini bakal sampai? Sebenarnya gue agak ragu, Fat. Tapi karena lu yang nyupir dan kaki lu pasti sekolah, jadi ya kita lihat lah ya. Tenang, kita sharing. Oh, pasti. Pokoknya perjalanan ini akan banyak sekali apa yang kita obrolin tentang feature-feature mobilnya, optionsnya, terus option-option yang bermanfaat selama perjalanan. Jadi karena ini akan jadi perjalanan yang panjang, sekarang juga udah jam 11 malam, kita mulai perjalanannya menuju ke 1000 km kita ke ujung pulau itu. Oke? Ya. Okay. Gue nyetir duluan ya. Lo nyetir dulu Ya, dong. ya udah, oke. Iya kan? Oke, kita berangkat dulu. Let's go. Sip. Oke guys, akhirnya kita sampai di kilometer pemberhentian di 379. Lumayan juga, Ju. Lumayan, Pak. Lumayan juga nih. Tapi bensin baru turun 2 strip. Yoi. Iya, berarti kita jalan udah lumayan jauh, turun 2 strip. Artinya sistem hybridnya berjalan dengan sangat baik. Kayaknya kita perlu istirahat dulu deh, Ju. Banget, Pak. Ya, kita berhenti sini dulu. Boleh. Ya. Yuk. Turun dulu kita. Oke guys, gua turun dulu. Sarapan dulu. Jangan lupa, Jangan lupa, kita masih ada misi nih. Oke. Hah? Misi kita masih jauh. Ini baru pemberhentian kilometer 379. Kita masih punya misi 1000 kilo. Betul. Optimis kan? Optimis. Ini bensin baru turun 2 strip. Oke, kita masih ada sekian ratus kilometer lagi. Cuman gue sangat optimis 1000 kilo bakal sampai. Karena X-Force Hybrid ini memang tujuan utamanya testing adalah kita harus mencapai 1000 km. Berangkat kita? Udah cukup sarapannya? Let's go. Ayo aja. Emang kalau mobil hybrid tuh bener ya ada apa sih namanya itu paralel Para hybrid support maksudnya. iya itu apa sih, Pak? Kan di mobil hybrid itu ada 2 sumber tenaga, Ju. Ada baterai, ada bensin. Baterai selalu muter ban. Oke. Bensin ngisi baterai. Kalau baterainya habis, bensin muter ban. Tapi ada momen di mana lu perlu bensin sama baterai kerjasama untuk ningkatin power ekstra. Disitulah paralel hybrid mode itu bekerja. Biasanya nih tanjakan yang tajam banget. Yaitu lu kan perlu power kan. Jadi makanya itu berdua bekerja sama untuk menghasilkan power ekstra. Intinya adalah sebisa mungkin nih mobil udah secara dengan kecerdasannya mengatur supaya gimana caranya tetap efisien gitu ya. Iya. Karena hybrid itu filosofinya adalah mengisi ruang kosong di mana mobil ini lagi statis. Jadi lagi macet tuh, stop and go, kan banyak kan statisnya. Kalau lu diem nyalain mesin kan buang-buang bensin. Tapi kalau diem pakai baterai kan banyak profitnya, banyak benefitnya. Yaitu torsinya gede, lagi steady juga nggak ngeluarin energi. Jadi kalau begitu macet kecepatan rendah, lu manfaatin terus hybridnya. Biasanya hybrid itu hanya terbatas sampai kecepatan tertentu rendah, 40 km per jam, mungkin 50. Tapi X-Force Hybrid ini bisa pakai baterainya itu sampai 100-an km per jam. 100 km per jam? Honestly, gue pernah sampai 121. Pernah pakai ini mobil. Dengan tenaganya dari baterai? Dengan tenaganya dari baterai. Gila. Iya, karena dia tuh ada ini loh.
Yuk, dia tuh ada two step, ada giginya ada dua, ada low and high. Low and high. Nah, low and high ini bermanfaat buat tadi. Kalau normalnya hybrid itu rata-rata satu speed, jadi mereka selalu berputar di speed rendah. Tapi karena ini ada dua gear, ada dua ada dua level, low sama high, baterai itu bisa memutar ban dengan kecepatan yang lebih tinggi. Dan itulah benefitnya pakai Mitsubishi New X-Force yang hybrid. I see. Nah kalau tadi gue lihat di cluster, di segmen cluster ada garis biru, ada garis hijau, itu apa sih Pak? Ini kalau biru sekarang nih, kita lagi manfaatin mesin karena baterainya lagi habis. Oke. Tapi kalau garis hijau, hijau ya, nih kayak sekarang ya, garis hijau nih. Ntar nih, ini kan kita tanjakan. Pas turunan, kalau pas turunan angkat gas ya, ini kan biru ya. Oke. Pas turunan angkat gas, tuh dia ada hijau. Hijau itu adalah regenerating brake. Apa itu regenerating brake? Ketika mobil lagi meluncur turunan, biasanya kita butuhin engine brake, benar nggak? Betul. Supaya remnya nggak overheat. Nah, engine brake-nya itu dikelola lagi energinya menjadi energi balik untuk isi baterai. Jadi lebih banyak turunan itu ngisi baterai itu ekstra. Bukan mesin yang ngisi baterai ya, tapi daya mobil ini, daya dorong mobil ini di turunan itu akan mengisi dinamo untuk isi baterai. Jadi si bensin bahkan nggak nyuplai itu ya? Bahkan nggak nyuplai nih. Ini sekarang turunan nih ya. Ini kan kita lagi tanyakan. Oke, ini sekarang turunan ya. Ini sekarang turunan ya. Oke, ini turunan nih. Ini mesin lagi muter ban nih. Sekarang pas turunan panjang nih, gua angkat gas nih. Tuh lihat. Doski ngisi nih ya. Si, karena turunannya panjang nih kayak ke depan, turunannya panjang banget. Ya udah, selama itulah dia akan ngisi. Jadi kita memanfaatkan engine brake untuk daya energi itu kan, dan nambah kan tadi kan nambah ya. Jadi 4 bar tuh ya sekarang. Jadi selama turunannya panjang ya, selama itu ini sih. Coba gue gas ekstra, apakah dua-duanya nyala atau enggak nih? Mesin sama baterai. Tuh, mesinnya nyala. Ya. Ini. Dua-duanya nyala nih. Ini dua-duanya jadi satu. Oke. Jadi mesin ini lo pakai adaptive cruise control juga nih Pak ya? Pakai. Nih kalau gue nyala ini depan kan kilometer berapa tuh? Lo set di berapa tuh? 85? Iya, gue taruh di 85 deh. Oke. Ya 85 dia berhenti nih. Karena mobil depan speednya segitu juga. Nah, mobil depan berarti lebih pelan tadi. Sekarang kan gue set 85. Begitu mobil depan akselerasi jadi 85, dia akan naik jadi 85. Di sini ada jaraknya juga nih. Gue mau jaraknya agak jauh. Oke. Sini jarak bisa diatur, mau jauh atau dekat. Nih, kalau dekat dia akan mendekat. Dia akan berusaha mendekat nih. Kan dia ngegas ke 85 kan. Karena dia nggak mau jaraknya kejauhan. Karena 85 ngikutin mobil depan 85. Cuman kalau kita susul nih, misalnya kita gas ya. Kita gas lebih kencang. Kita gas aja. Gas 90-an gitu. Iya. Begitu kita angkat, kita set 85 kan? Jadi dia akan balik ke 85 dia balik ke 85 lagi ya. Pinter nih mobil. Kita. Kalau lu mau nyusul? Kalau mau nyusul, belok ke kanan, depannya udah lega, gitu kan? Nanti dia akan ngegas dengan sendirinya. Lihat. Gue nggak ngegas nih ya. Nggak ya? Oh yoi. Sama sekali ya. Yoi. Sama sekali ya. Kecepatannya otomatis nambah sampai ke sendiri, bos. Sampai ke 85? Sampai ke yang diperintahin. 85 kan? 85 dia berhenti. Ini enak nih nyupirnya nih, nggak capek nih ya? Enggak. Ngegas sendiri, ngerem sendiri. Jadi basically ini lu tinggal megang setir doang nih ya? Iya. Iya. Mantap. Ya. Mantap. Boleh ya? Boleh sekali nih. Aduh. Sampai juga kita di sini. Tadi kita di mana ya? Stopan kilometer berapa? 379. 379, sekarang kita di 575. Jadi udah waktunya kita istirahat. Karena kita udah beberapa jam nyetir. Lapar nggak lo?
Lapar. Ya udah, ntar kita report lagi update-nya gimana, tapi sekarang kita mau makan dulu. Ya, yuk makan sini aja. Let's go. Oke. Jadi kita lanjutkan perjalanan ini menuju 1000 kilo karena kita baru setengah jalan nih. Benar. Iya kan? Iya. Kamu nyetir? By the way, bensin berapa? Oh iya bener. Setengah. Aman Jo. Nyampe nggak nih, Nyampe Pak? nih sih. Hah? Udah lo aja nyetir. Gue nyetir. Lo udah lo yang nyetir. Nyampe lah ini. Ya nggak? Bener nih. Iya, lu percaya sama gue deh. Satu tangki 1000 aja sih dapat. Oke. Ini monitornya jelas banget, Pak. Jadi New X-Force ini pakai kamera baru, jauh lebih terang gambarnya. And then kalau lu mundur kayak tadi tuh, misalnya lu mundur, ada mobil dari samping. Ini mobil tuh ada sensornya namanya RCTA. RCTA tuh Rear Cross Traffic Alert. Jadi kalau biasanya kalau parking sensor kan arahnya ke belakang aja gini ya. Betul. Kalau ini tuh ada sensor ke kiri sama ke kanan. Jadi kalau ada samping ada sesuatu, dia akan kasih warning. Pip, 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 pip. Kan lihat kan lensanya kan lebar tuh, wide angle. Terus sampingnya juga ada sensor. Yuk, 1000 kilo yuk. 1000 kilo. Let's go yuk. Bensin tinggal setengah nih, Pak. Yakin lo, Pak? Ini kita udah 500 berapa? 500 kata 573. Iya, 573 kan? Berusan kan? Iya. Sampai. Sepanjang perjalanan gue ngerasa kabinnya kedap ya, Pak. Sepi ya? Sepi ya? Iya, emang ada ini loh, Ju. Ada improvement di apa namanya quietness cabin. Karena itu improvisasi dari versi sebelumnya jadi New X-Force. Makanya itu jadi salah satu pertimbangan yang paling utama. Terus sepanjang jalan sepi, santai, terus ini kan. Kayak tadi kita dengar radio tuh. Iya. Suaranya jernih. Jernih gila, pol enak. Itu salah satu setup nih yang utama. Audionya sendiri dia pakai apa namanya? Audionya itu Dynamic Sound Yamaha Premium. Jadi itu dia punya sound system yang memang di-adjust langsung, di-setup langsung oleh Yamaha. Jadi sound quality-nya dapat, power juga dapat, dan nggak usah coba-coba gitu loh Jo. Kalau zaman sekarang kan semuanya jadi panel nih. Kalau setup sesuatu kan mungkin ada resikonya. Kalau ini beli jadi enjoy gitu. Sama ini juga nih yang gue rasain dari tadi nih. Tapi begitu nyupir malah jadi lebih berasa gitu karena tangan gue di kemudi kan. Suspensi, Fat. Iya. Itu berasa ya? Berasa. Kalau tadi di kiri, wah, cuman mikir gitu. Juga nih mobil gitu. Cuma begitu megang setir kan feel-nya jadi lebih berasa sih menurut gue gitu. Nih suspensinya upgrade juga? Atau gimana? Suspensi, refined suspension. Jadi feel mobil ini tuh udah lebih upgrade daripada versi yang sebelumnya. I see. Jadi fokus utamanya itu kayak ada driving dynamic itu berubah antara versi yang sebelumnya sama yang sekarang. Jadi mobilnya makanya lebih jejak, lebih soft gitu kan. Terus suara juga dari luar juga lebih sepi. Jadi itu bagian dari improvement di New X-Force. Sama yang ini yang dari tadi belum kita coba, Pak. Apa tuh? Das. Gila, terang Ini sih. bukanya tinggal satu tombol aja Jo, nggak perlu lipat-lipat, udah langsung buka. Nih panoramic glass roof. Ini baru nih. Ini baru nih. Iya, ini baru. Bukan nih, cuma di hybrid, di ICE juga ada. Oh, menarik. Yang tadi semua itu upgrade-upgradean itu si multi round monitor, suspensi, terus ini di ICE juga ada. Ada. Terus ya buka tutup tinggal satu. Satu kali pencet. Ini buka sampai belakang ya. Yoi. Bukan cuma bagian atas kita doang. Yoi. Nah ini nih gue nyobain si adaptive cruise control. Tadi gue set di 80, sekarang gue nyusul gue di 87. Angkat gas. Set 86, 5, gue nggak ngerem. 3, 2, 1. Doski di 80 secara otomatis. Sesuai. Gua cuma nyetir doang nih. Kaki kanan di lantai, kaki kiri di lantai. Tapi kan lega kan? Lega banget. Tapi emang X-Force ini emang terkenal dengan spacious kabinnya kan ya. Itu suka duduk belakang, bisa rebahan.
bangku belakang itu ada setnya nih, bisa direbahin. Ada 7 nih setupnya. Jadi bisa rebahan dan kaki kan kita bangku tinggi ya. Iya, Bangkunya tinggi iya, kan? iya. Nah, jadi kaki itu bisa masuk ke bawah bangku depan. Gitu. Jadi gua bisa Jadi selonjoran gitu duduk di belakang. Jadi posisi sama kayak kita sekarang nih, tapi di belakang. Biasanya kan nggak bisa. Biasanya kan bangku Mentok. rendah. Iya. Ini nggak, ini bisa. Oh, oke. Menarik sekali. Sangat menarik. Nah, itu kan tadi di interior dan di Suasana kabin. sama driving experience lah gitu ya. Iya. Kalau eksterior ada Oh iya, ini nggak sih, Mas? eksterior ya. Ini yang Mitsubishi New X-Force Hybrid ini emang dibedain penampilan luarnya. Jadi kayak depannya, ya, grillnya tuh udah ada aksen, terus ditambah ada logo di situ HEV, Hybrid Electric Vehicle. I see. Di samping kiri kanan ini pintu juga ada HEV, di belakang juga ada. Oke. Terus dari samping kelihatan banget peleknya beda. Peleknya beda. Gitu, Iya. gelap kayak mobil futuristik gitu lah. Iya. Penampilannya gitu. Di atas juga roof rail tuh ada tambahan. Oh iya benar, roof rail. Tapi yang paling banyak kelihatan itu di belakang, Jo. Karena di belakang lampu belakangnya antara yang hybrid dan yang non hybrid tuh beda. Oke. Ini tuh smoky, warnanya jadi emang di mobil kesana tuh futuristik. Warnanya smoky. Kalau yang ice itu warnanya merah. Oh, oke. Jadi ada beberapa perbedaan yang cukup. Kalau dilihatin mobilnya sebelah-sebelahan tuh kelihatan bedanya. Oke. Orang bisa langsung bedain lah ya, ini HEV, ini yang ice gitu ya. Yes. Oke. Betul. Sama ini barusan gue tambahin lagi Pak, si adaptive cruise control jadi 85. Ngegas lagi. Nyupirnya enak loh. Apa namanya? Enak ya? Di kecepatan segini tadi juga nyusul gitu. Coba tambahin ya. Kita terus cruise control ya, pokoknya di cruise control ya. Kalau di setup dari jauh, dia kalau mobil depan pelan, dia akan ikut pelan. Tapi kalau mau setupnya dekat, ya udah ngeremnya baru dekat. Tapi saran kalau speednya udah tinggi, taruh settingannya yang jauh aja. Jadi dia mendetek sesuatu dari jauh tuh udah ngerem. Oke, ini kan gua agak 90 km per jam nih. Itu kan jaraknya 2 doang. Cara nambahin jadi 3 gimana? Pencet yang mana? Sebelah tuh. Ini, Ya itu, pencet lagi. Nah, 3 kan 3, 2, 1, 3 paling jauh. Gila, enak nih. Semuanya di dalam di setir, tinggal mencet-mencet doang ya. Ini energi flow-nya udah lihat kan? Udah, Itu energi flow-nya lagi pakai. Ini mesin sama baterai ini lagi berdua nih. Karena mesin agak nanjak, baterai lagi diisi. Ntar lagi pasti mesinnya mati. Turunan pakai baterai sama regenerating. Oke, ini Pat, gue dari tadi ngeliatin jalan, ngeliatin cluster. Tau gak apa yang gue liatin? Apa? Bensin, Pat, nyampe gak nih kita? Nyampe itu masih setengah, Ju. Tapi kita baru setengah jalan, masih jauh ini, Pat, kita. Percaya sama gue, Ju. Oke. Nyampe kita, Ju. Insya Allah. Aduh. Coba lihat dulu. Oke. Bener, Pat, mantep, Pat. Enak. Kan? Enak. Jauh loh kita. Jauh. Udah nyampe Surabaya, guys, kita, guys. Udah lewat. Udah lewat Surabaya, ya. Ini kita di pemberhentian di 81 rest area 819. 819. Iya. Terus? Tapi kita kilometernya udah 825. Oke, Gitu. karena kita startnya agak beda dikit. Iya. Iya. Ju. Kita cari makan lagi nih, Ju. Cari cemilan lagi dulu deh. Cari makan dulu. Sama- Gue mau ke toilet banget. Gue ke toilet, nih. setuju. Gue juga mau ke toilet. Ya. Oke, kita take a break dulu. Asli. Nanti kita lanjutin. Keren banget tuh burung. Asli. Lu nyupir lagi ya? Gue nyetir aja. Iya. Nih bensinnya masih berapa banyak? Oh, 3 bar. Nah, nyampe nggak, Pat? Lu percaya sama gue? 3 bar, Pat. Gue jago nyetirnya. Coba. 1000 kilo 3 bar. Sekarang udah 820. 25. Nyampe. Masih jauh nih. Nyampe. Yuk. Oke. Ah. Kita lihat. Oke deh. 3 bar sih masih banyak ya kalau 1 bar sih. Gas lagi kita. Cocok. Hebat kan, udah sore nih. Buka Buka aja. Aman aja. Nah, kan gini enak. Cocok nih. Iya.
Pas. Enak deh mobilnya. Speed ini beneran loh, bensin masih 3 kotak. Terus kita menuju 1000 kilo tuh 170 kilo lagi kan. Udah nyampe nih Fat, yakin lu? Insya Allah nyampe lah. By the way bener sih, enak Fat di mobil jarak jauh gitu. Apa namanya, long trip gitu ya. Gua ngerasain kayak pinter banget mobilnya. Tadi gue aja tidur sudah. Yang tadi gua belum explore adalah sejujur-jujurnya yang gua belum explore adalah drive mode, Fat. Oh, drive mode ini tadi. Iya sih, Iya. iya benar-benar. Iya emang tadi kan kita belum ngebahas ya masalah drive mode. Iya. X-Force yang ICE yang sebelum hybrid itu udah drive mode-nya. Nah, new Mitsubishi X-Force itu kita bisa nyesuaiin drive mode sesuai kondisi jalan. Sekarang ada tarmac mode juga, bikin mobil terasa lebih responsif pas diajak melaju di jalan beraspal. EV mode ya tentunya dia akan mengusahakan selalu pakai baterai. Oke. Nah, kalau charging mode itu kebalikannya. Mesinnya berusaha untuk selalu penuhin baterai supaya nanti pas EV mode dia bisa jaraknya lebih panjang. Oh, oke. Jadi dia nge-supply si baterai. Nge-supply si baterai. Oh. Jadi dia selalu mengusahakan supply baterainya jadi prioritas. Lagi-lagi tujuannya efisiensi berarti. Pasti itu. Soalnya jarak tempuh per kilometer dengan baterai dan jarak tempuh per kilometer dengan mesin itu udah diperhitungkan baik-baik lah. Kapan pantas pakai mesin, kapan pantas pakai baterai. Oke. Yang jelas baterai ini bisa melaju lebih jauh. Oke. Nah, kalau itu kan tadi drive mode. Mhm. Kalau ADAS-nya, Oke, sistem keamanan Mitsubishi namanya bukan ADAS, tapi Oke. lebih ada satu nama yaitu Diamond Sense. Oke. Ini prinsipnya paket yang ada di mobil ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, adaptive cruise control, kemudian ada blind spot warning gitu kan. Belakang juga ada Termasuk yang tadi itu ya, Betul. lane cross traffic RCTA. alert itu. Betul, itu paketnya paket sesuai dengan apa yang kita butuhin di Indonesia. I Karena see. sekarang kan emang customer pingin lebih punya perangkat keselamatan aktif banyak kan. Di Indonesia Mitsubishi X-Force Hybrid itu tuh Diamond Sense ya udah sesuai dengan kebutuhan yang ada di Indonesia. I see. Terus ada juga EYC. Apa tuh? Jadi kalau EYC itu adalah satu teknologi. Di Evo dulu ada EYC. Kalau traction control, dia kan mencari traksi antara ban kiri ban kanan. Betul. Siapa yang traksi paling bagus? Betul. Kalau EYC setelah traction control bekerja, kan dia harus mempertahankan kecepatan Oke. supaya mobilnya nggak limbung dan bisa speed up. Oke. EYC itu artinya Active Yaw Control. Dan itulah sistem yang akan terintegrasi ketika kita membutuhkan cornering speed yang paling aman. EYC. Kan ada X-Force Hybrid, ada juga yang ICE ya. Ya, Kalau variannya sendiri ada apa aja, Pak? X-Force Hybrid sama ICE itu nama variannya sama. X-Force Hybrid sama ICE itu ada 3 varian. Oke. Exit, Ultimate, sama HEV. Berarti yang ICE tuh ada Exit sama Ultimate. Khusus yang Ultimate dan HEV itu ada upgradernya, yaitu Premium Package. Jadi kalau mau pakai Yamaha Premium, bagasi belakang elektrik buka, elektrik juga, seat adjuster, itu ambil yang Premium Package. Oh iya, itu baru mau gue tanyain tadi. Itu tuh emang bawaan mobil ya si Yes. adjuster yang di. Betul, tapi itu yang paket Premium Package. Gue sih tadi ngerasain udah joknya ada si apa namanya power seat adjuster. Iya, power seat adjuster yang untuk driver aja. Yoi, terus Makanan. sama desain joknya. Ini sama kan ya kayak- ergonomiknya. Iya, ergonomik. Itu yang paling Wah enak sih. itu yang paling gue suka nih. Badan gue kan gede. Ini tuh apa ya, ergonomika desainnya tuh lumayan kalau nikung tuh nggak kebuang kemana-mana. Betul. Terus desain secara stitches juga kayak lagi sporty gitu kan. Yoi. Honestly speaking ini paling tempat duduknya enak. 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 Harus gua akui. Apalagi long trip gitu tadi tuh Iya, kita udah nggak terlalu trip. berasa Yuk, pegel. Ini juga udah gitu. ini udah mau 900 kilo aja. Iya sih. Kalau long trip jadi kita. iya, kalau kita nggak suka, kita nggak bakal enjoy di sini. Benar. Baju aja belum ganti nih ya. Belum. Udah 24 jam. Nah,
Nah, untuk ngebedain kalau masuk dalam interior antara yang hybrid sama yang non hybrid atau yang ICE, dia tuh udah pakai ini apa namanya shift by wire. Jadi gearboxnya tuh satu touch aja, bukan pakai tongkat. Bukan pakai tongkat. Kalau yang ICE dia masih pakai tongkat. Kalau yang ini udah shift by wire. Seamless lah, modern lah bentuknya. Yang gue belum coba B tadi, apaan tuh B? B, oh iya deh, tadi kita belum ngomongin B ya. Iya, tiba-tiba ini ada B-nya apaan nih? Jadi B itu adalah salah satu feature. B itu mungkin secara arti brake. Oke. Brake untuk apa? Biasanya mobil Matic tuh kan nggak ada engine brake-nya. Kebetulan mobil ini kan punya dua source energi kan, dari baterai maupun dari mesin. Oke. Ketika kita di turunan, kan dari tadi kita bicara ada regenerating brake. Betul, ya kan? betul. Tapi itu secara normal default mode, oke, dia enteng aja regeneratingnya. Apa yang tersisa ya akan dikeluarkan balik lah kepada si baterai itu sendiri. Tapi mode B ini, tenaga yang dikeluarkan dari regenerating brake itu 2 kali lebih besar. Jadi kalau angkat gas nih, mobil kayak ketahan. Nah, semakin ketahan mobilnya, energi yang balik ke sini itu semakin besar. Energi yang balik ke baterai semakin besar. Jadi kalau turunannya tajam, taruh di B, karena begitu B, pas turunan kita nggak injek brake kan, tapi dinamonya bekerja untuk menghambat laju mobil, dan itu dialihkan tenaganya ke baterai. Sekaligus ngecas baterai gitu. Persis, sekaligus ngecas baterai. Wow. Ya kalau anak lama ini laju, inget nggak kalau naik sepeda dulu dinamo lampu depan kan tempelin ke ban tuh. Makin ya kan? lu genjot makin terang. Makin terang. Nah, kalau waktu dinamonya dilepas kan nggak ada beratnya. Yes. Begitu tempel dinamonya kan lampunya jadi energi. Putarannya jadi energi kan, kurang lebih secara prinsip. Begitunya. Secara prinsip sama. Secara prinsip sama. Nah kalau bicara stance nih Fat nih, kita ngomong ground clearance deh. Ada bedanya nggak antara HEV sama ICE? Ada. Yang HEV itu 212 karena ada baterainya. Tapi which is 1 cm doang. 1 cm. Kalau yang ICE itu 222 mm dari bawah. 1 cm. It's not really matter sih, karena di atas 200 tuh udah tinggi ya. Cocok lah ya buat kontur jalan di Indonesia gitu ya. Justru itu semua mobil Mitsubishi itu prinsip dasarnya dia kental di SUV. Jadi every single car tuh ada SUV-ness-nya. I see, Itu filosofi desainnya Mitsubishi. Jadi makanya kenapa mobil Mitsubishi sama market Indonesia tuh betul-betul diterima, karena mereka juga tahu Indonesia tuh bukan cuma Jakarta, Indonesia gede. Dan banyak kan jalan bumpy instead of jalan yang lain. Betul. Instead of jalan yang mulus maksudnya. Ya. Baiklah saudara-saudara, sebentar lagi kita akan menyaksikan momen bersejarah misi yang lumayan menakjubkan ini. 1000 km satu tangki. Apakah akan tercapai? Kita lihat sebentar lagi. Kita dari tadi disusulin mulu sama orang. Ya udah, sabar. Gak apa-apa, dikit lagi Jo. Orang sabar rezekinya lebar, amin. Amin. Nih kita lihat nih ya, sebentar lagi. Sekarang sudah menempuh jarak 999,7 dengan bensin sudah kelap-kelip. Iya. Dan jarak masih 70 km tapi biarpun masih kelap-kelip. 999 999,8. Apakah kita akan sanggup mencapai 1000 km? 999,9. Mari kita tunggu saudara-saudara. Apakah kita mampu menyelesaikan misi ini? Di satu tangki 1000 km dengan Mitsubishi Export Hybrid 1000 Alright. Tembus kita, tembus 1000. Mantap, dan masih ada sisa saudara-saudara, bensinnya masih ada sisa. Oke. Terharu gua. Asli. Terharu. Sampai juga. Nyampe. Alhamdulillah. Lewat tuh 1001, 1002. Lanjut.
Tapi ngantuk nih Jo. Asli, Pak, asli. Ini kayaknya kita harus cari tempat nginep nih. Betul. Kita nginep dulu, Pak. Kita istirahat dulu. Besok kita mesti selebrasi nih, Pak. Kita cari tempat yang cakep. Kita foto-foto, kita video lagi. Tapi tempatnya yang cakep, yang terang, kelihatan. Kayaknya sekarang udah jam 11, setengah 12 malam. Gila, itu 24 jam. Guys, akhirnya Mission Impossible is possible. It's possible. Yeay! Aduh. Ya udah. Yaudah, kita istirahat dulu ya kalau gitu. Oke. Lanjut besok kita. Sip. Oke. Gila kita. Jo, kita ada Alhamdulillah, 1000 kilo Jo. Sampai kita 1002 lebih tepatnya. 1002,5. 1002,5. Kita udah nyampe mana nih? Kita nyampe Situbondo. Situ Pondok. Iya, kita udah istirahat. Aduh. Gimana? Tidur aman? Tidur aman. Aman. Ini sih kita masih punya space loh tuh. Masih Kita ada Situ 7. Bondo ada apa ya? Gua udah dapet tempatnya. Kita gua aja tuh udah gua taruh Kemana? di map. Kemana Ada kita? lah, nanti cakep pokoknya. Kita langsung jalan aja ya. Langsung jalan aja. Bismillah Cakep nih. banget tempatnya. Ini sih gila, one of the greatest moment. Asli. 1000 kilo, gila. Nih kan kita monumental nih ya kan. Monumental, Kita monumental. juga mesti celebrate di tempat yang monumental. Iya, tadi malam kan kita jam setengah 12 malam nyampe sini. Iya, update dikit lah, kita semalam akhirnya menempuh jarak tembus 1000 km tuh di tengah hutan basically. Persis tengah hutan di belakang bus. Di belakang bus. Kita nggak mau nyusul bus, kita takut. Kita nggak mau disuruh. Dengan kondisi bensin masih sisa 1 bar, Iya. tapi udah klip-klip. Udah kedip. Tapi di MID masih di state bahwa jarak hingga kosong tuh masih ada 70 km. Sekarang naik Jo, 80 Jo. Sekarang 80. Wah, Berarti alhamdulillah kita kalau saving begitu. energi banyak banget nih. Banyak nih kita nih. Kita pengemudi yang sangat sabar. Yoi. Ini dia Pak tempat yang kemarin Persis banget, gua gua bilang. nggak ngeh. Gue bener-bener nggak ngeh, tau gak lo? Taman Nasional Baluran. Waduh, masih pagi nih. Pas dong, Teman-teman, sebagai bukti nyampe kita nih. ini harus diabadikan. harus. Gue nggak ada ide loh tadi malam kita ada di mana. Kan gelap banget. Begitu kita terlalu excited dengan 1000 kilo kita itu kan. Iya. Jadi gue nggak tahu kalau kita ke sini. Gue pernah. Ini udah berapa ya? 10 tahun yang lalu kali. Di dalam ini tempat keren banget. Asli. Tempat keren banget. Asli. Makanya pas lah buat celebrate kita misi kita yang sudah tercapai ini ya nggak? Bener Ju. Satu Bener, Ju. tangki 1000 kilo. 1000 kilo. Dan buat informasi tambahan, BBM itu masih sisa 70. 70 Range-nya ya? Iya. 70 sama 1 kotak. sama 1 kotak meskipun udah kedip-kedip, Ya, tapi masih ada sisa lah gitu. Iya. Jadi Berhubung ada mission sisa, gue punya accomplished. ide baru ya. Mission accomplished ini kayaknya extended. apanya maksudnya? Extended aja. Kita ini udah di ujung Jawa kan? Heeh. Laut deket kan? Dekat. Kita berangkatin aja ke Bali. Tanggung udah sampai Wah, lu mana gila kita lu nggak yang- tahu. Udah. yang mana? Udah. Ngapain? Nggak Kita ke apa-apa. Bali Percaya sama ngapain? gua udah. Percaya aja. Ngapain? Enggak, kemarin ingat nggak teman gue telepon tuh? Heeh. Yang teman gue telepon yang di yang jalan. yang ngajakin iya. ketemuan lu bilang. Ajak yang ketemuan kan gue bilang kalau ini acara udah selesai, Ah. kan kita emang misi 1000 doang kan. Oke. Selesai nanti gue samperin ke sana. Maksudnya nggak pakai ini, nggak. Tapi berhubung ini kilometer masih banyak, lo ada waktu kan? Aduh. Gua pikir lu mau ketemu sama teman lu di sini. Enggak. Tapi lo ada waktu kan? Ada. Ya udah dari sini ke laut, dari laut ke Bali, ke tengah ya kita tes aja. Dia udah pakai Mitsubishi soalnya. Oh gitu. Jadi sekeluarga udah pakai. Terus gue bilang ide ya, gue lagi nyobain mobilnya gini. Ya udah mampir aja. Nanti gue bilang ntar sekalian kita coba. Ya. Wah, gokil. Apa kan? Tembusin Bali nih. Bali lah. Ya udah, gas. Ya kita expect nothing but we get everything. Oh, Ya udah oke. kita jalan aja. Kita foto dulu. Oh iya benar kita mesti. Lu udah nyampe sini nggak foto-foto sih. Kan nih, Bos. Di rumah kena kartu merah gua. Taman Nasional Baluran. Asik. Oke. Yuk.
Mumpung masih jam 8 nih, Ju. Ayo. Oke, let's go. Berangkat balik kita, Ju. Balik, kita balik. Wah, nyampe lagi. Amin.